Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erlin, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Nani. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu Erlin hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Nani. Gimana kabarnya Ibu Nani juga nih? Baik-baik Bu Erlin, alhamdulillah sehat. Senang sekali hari ini bisa ngobrol sama Bu Erlin. Ada sesuatu yang sudah nggak sabar lagi mau Bu Erlin sampaikan ke saya. Ini yang mau Bu Erlin sampaikan ke saya hari ini. Ini Bu, tadi saya tuh waktu mengajar itu anak-anak itu ngobrol sendiri Bu. Tidak memperhatikan pelajaran saya waktu saya ngerjakan. Ada beberapa siswa sih, tidak semuanya seperti itu. Jadi yang mau Bu Erlin sampaikan ke saya, obrolan kita hari ini adalah tentang masalahnya Bu Erlin di sekolah, yaitu tentang dalam pembelajaran ada beberapa siswa ya Bu Erlin yang ngobrol sendiri seperti itu ya Bu Erlin ya. Iya Ibu. Lalu yang Bu Erlin harapkan dari pembicaraan kita hari ini tuh apa gitu? Saya berharap gimana sih menumbuhkan fokus pada anak itu yang lebih lagi terhadap pelajaran saya sehingga mereka dapat menerima pembelajaran saya sehingga tujuan pembelajaran pada hari ini dapat sesuai dengan apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu Ibu Nani. Oke, jadi Bu Erlin berharap dengan pembicaraan kita hari ini Bu Erlin mendapatkan solusi bagaimana menumbuhkan fokus pada anak gitu ya, sehingga pembelajaran yang Bu Erlin lakukan akan mencapai tujuan gitu ya Bu Erlin ya. Betul, lalu tuh melihat anak-anak fokus bahkan aktif dalam pembelajaran gitu sangat merasa guru tuh sudah berhasil gitu ya Bu Erlin ya melakukan suatu pembelajaran seperti itu kira-kira ya Bu Erlin. Nah, menurut Bu Erlin nih anak atau siswa kita tuh kurang fokus dalam pembelajaran tuh kira-kira penyebabnya apa menurut Bu Erlin gitu? Selama tadi saya di kelas itu saya merasa Ibu anak-anak itu tidak fokus mungkin karena pembelajaran saya Ibu yang saya berikan masih berupa penjelasan-penjelasan berupa tulisan-tulisan seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu mungkin merasa jenuh cuma ada tulisan hitam dan putih di papan tulis seperti itu Ibu. Jadi menurut Bu Erlin anak-anak kurang fokus itu penyebabnya karena mungkin Bu Erlin terlalu monoton memberi metode pembelajaran gitu ya, kurang menarik gitu buat anak-anak. Jadi pembelajaran atau hanya berupa Bu Erlin nulis di papan tulis, lalu diterangkan gitu ya Bu Erlin ya. Jadi anak-anak tuh merasa bosan mungkin, merasa mau fokus kok itu saja yang dilihat, jadi pembelajaran jadi membosankan seperti itu ya Bu Erlin. Terus saya nanya nih, kalau Bu Erlin mengukur pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang telah Bu Erlin lakukan, kalau suruh menilai pembelajaran sendiri, Bu Erlin tuh dari skala 1 sampai skala 10, Bu Erlin tuh berada di posisi yang keberapa gitu loh? Saya merasa ada di posisi 4 sampai dengan 5 Bu, dengan pembelajaran yang saya rasa itu seperti monoton seperti itu Ibu. Jadi saya merasa di posisi 4 sampai dengan 5 tersebut. Berada di posisi 4 dan atau sampai 5. Iya. Itu menurut Bu Erlin posisi yang rendah sekali mungkin ya. Iya. Jadi jika Bu Erlin nih ingin meningkatkan lagi performa mengajarnya Bu Erlin tuh ingin berada di level keberapa untuk menjadi seorang pendidik yang bisa membuat siswanya tuh antusias pada pembelajaran kayak gitu ya Bu Erlin ya, fokus, menyenangkan kelasnya seperti itu. Bu Erlin tuh di level ideal
Bu Erlin tuh di level 1 sampai 10 di idealnya tuh di level keberapa gitu Bu Erlin? Idealnya kalau di sekolah saya itu mungkin di level 7 sampai dengan 8 Ibu. Karena dari yang tadi saya monoton tadi, saya ingin melakukan bertahap seperti itu Bu. Ingin melakukan perubahan yang pelan-pelan sehingga karena terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah saya seperti itu Ibu. Jadi semua tidak bisa dilakukan secara langsung pengen sempurna gitu ya, nggak mungkin ya Bu Erlin ya. Semua dilakukan secara bertahap karena kita juga pada tahap belajar juga tentunya seperti itu untuk menjadi guru yang profesional di bidang kita seperti itu ya Bu Erlin ya. Iya. Dan menurut Bu Erlin itu untuk Bu Erlin sampai di tahap 6 bahkan 7 sampai 8 itu Bu Erlin itu kira-kira langkah-langkah apa saja yang dapat Bu Erlin lakukan agar Bu Erlin dapat menempati posisi itu dan pembelajaran yang Bu Erlin lakukan itu dapat menjadi menyenangkan untuk anak-anak, tidak monoton, dan anak-anak itu bisa fokus pada pelajarannya Bu Erlin dan mereka bisa senang kayak gitu. Dan Bu Erlin pun bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal seperti itu Bu Erlin. Langkah-langkahnya itu apa saja? Langkah-langkah yang mungkin saya ambil dalam pembelajaran yang saya lakukan, mungkin saya akan mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Jadi mungkin langkah atau tahap-tahap yang saya akan lakukan adalah membuat pembelajaran berwarna dengan memberikan gambar-gambar atau video-video pembelajaran, ataupun saya bisa mengemasnya dengan lebih baik lagi dengan menggunakan media PowerPoint seperti itu Ibu. Jadi menurut Bu Erlin agar Bu Erlin dapat mencapai level 7 sampai 8 seperti yang Bu Erlin inginkan, Bu Erlin tuh ingin menambahkan media-media baru dalam pembelajaran Bu Erlin gitu ya. Seperti gambar-gambar atau video-video pembelajaran yang menarik atau video-video sekitar kita, kejadian-kejadian yang bisa membantu untuk anak-anak lebih bisa fokus, lebih bisa menarik dan stay tune di pembelajaran kayak gitu, bahkan mungkin berupa PPT mungkin gitu biar bervariasi gitu ya Bu Erlin ya. Nah kira-kira nih Bu Erlin ada nggak hambatan yang nantinya akan Bu Erlin lewati kayak gitu? Apakah ada hambatan atau rintangan dalam Bu Erlin menerapkan media-media baru ini berupa gambar, video seperti itu? Adakah hambatannya gitu Bu Erlin? Mungkin hambatan yang biasa terjadi di sekolah saya Ibu, karena di sekolah saya itu di pegunungan atau dataran tinggi Ibu. Itu biasanya kalau cuaca gelap, mau hujan itu Ibu, biasanya itu listrik mati. Kadang-kadang mungkin ada angin atau bahkan ada gangguan listrik, biasanya sering mati Bu. Nah seperti itu, gangguannya biasanya pada kelistrikan yang biasa untuk mendukung media berupa PowerPoint ataupun video-video pembelajaran seperti itu tadi. Oke, berarti kalau cuaca hujan seperti itu ya Bu Erlin, baru kendala-kendalanya dapat terjadi. Kalau semuanya sudah nggak musim hujan, nggak ada kendala seperti itu kan gitu. Jadi Bu Erlin bisa menggunakan video kan PowerPoint kayak gitu ya Bu Erlin ya. Jadi benar nih. Antisipasinya nih atau solusi dari Bu Erlin sendiri selama cuaca kayak gini, musim hujan kayak gini, yang akan Bu Erlin lakukan terhadap kendala-kendala atau hambatan tersebut tuh apa kayak gitu? Mungkin saya bisa ngeprint gambar-gambar atau media yang nanti PowerPoint tersebut saya print terlebih dahulu di rumah, sehingga saya punya rencana kedua misalnya terjadi gangguan listrik seperti itu tadi Ibu. Jadi gangguan listrik tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan
belajar mengajar di kelas seperti itu. Jadi nanti anak-anak tetap bisa belajar dengan menggunakan print gambar-gambar tersebut. Oh, jadi antisipasi dari Bu Erlin itu mungkin mempersiapkan terlebih dahulu dari rumah berupa gambar gitu ya Bu Erlin ya, untuk mungkin alternatif pertama untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik kepada anak. Jadi untuk video sendiri atau untuk yang berupa video atau PowerPoint, menurut Bu Erlin itu bisa nggak kira-kira disiapkan dari rumah dan Bu Erlin sampaikan di laptop gitu? Menurut Bu Erlin efisien nggak seperti itu Bu Erlin? Mungkin seperti itu sebenarnya bisa Ibu, tapi kan kadang-kadang kan laptop itu lebih kecil, jadi anak yang di belakang itu kan mungkin terasa kurang bisa menuju di layar tersebut, sehingga saya merasa kurang efektif seperti itu Ibu. Kalau kemudian kan audio itu biasanya cuma terdengar di depan aja, anak-anak biasanya kalau seperti itu menggerombol ke depan semua, akhirnya seperti itu. Iya, kalau menggerombol ke depan semua jadinya nanti takutnya riwah gitu ya Bu Erlin. Tapi kan lebih menarik juga gitu kumpul di depan gitu. Tapi kurang maksimal ya Bu Erlin ya. Jadi mungkin nanti gini, mungkin saya akan meminjam laptop sekolah, biasanya seperti itu. Nanti mungkin disediakan 3-4 laptop sehingga anak bisa belajar secara diskusi melalui laptop yang sudah saya unduh video pembelajarannya tadi, sudah saya kopikan di laptopnya, dan anak-anak bisa secara diskusi belajar bersama, mereka bisa belajar secara bareng-bareng seperti itu. Alternatif menarik mungkin dengan berkelompok gitu ya Bu Erlin, dikasih laptop satu-satu, nanti video pembelajarannya disaksikan bersama tapi di beda-beda tempat seperti itu ya Bu Erlin ya. Bagus sekali. Terus dari rencana-rencana atau solusi untuk mencapai pembelajaran yang lebih menyenangkan tadi, yang lebih menarik untuk siswa, menurut Bu Erlin nih yang sangat-sangat efektif dan dalam waktu dekat gitu, dalam waktu dekat akan Bu Erlin praktekkan lah untuk segera merubah posisi anak-anak dari melihat hitam putih dan hanya penjelasan gitu, dan bisa segera nih melakukan perubahan untuk anak-anak biar anak-anak tuh nggak monoton, biar materinya tuh terlihat lebih menarik dan segera terrealisasi tadi rencananya itu. Yang lebih efektif menurut Bu Erlin lebih dulu, maksudnya Bu Erlin memulai dulu nih, coba-coba dulu maksudnya apa gitu yang mau mulai duluan gitu Bu Erlin? Menurut saya sih itu Bu, berupa gambar-gambar terlebih dahulu, karena saya merasa itu yang paling bisa cepat dan bisa segera saya laksanakan. Karena kalau dengan laptop tadi saya perlu berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru yang lain dengan pemberian izinnya seperti itu. Jadi saya lebih cepat menggunakan media gambar tadi melalui cetak seperti itu Ibu. Jadi dalam waktu dekat yang bisa Bu Erlin lakukan itu melalui gambar-gambar gitu ya Bu Erlin, gambar-gambar menarik yang mestinya sesuai dengan pembelajaran yang akan Bu Erlin lakukan kayak gitu ya Bu Erlin. Kapan nih saya bisa memberikan komitmennya ke saya, kapan mau melaksanakan ini gitu loh. Mungkin secepatnya Bu, atau 1-2 hari ini mungkin. Karena saya butuh persiapan terlebih dahulu, melihat materi terlebih dahulu, gambar apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, sesuai dengan materi-materi yang akan saya kerjakan, karena sehingga dibutuhkan persiapan terlebih dahulu atau persiapan yang lebih matang lagi seperti itu Ibu. Iya Bu Erlin, benar sekali. Jadi persiapan untuk mengawali sesuatu mungkin lebih matang, mungkin biar melihat anak-anak tuh, wah guruku sudah bikin gambar yang menarik nih, pembelajaran nih
tentunya ke belakangnya ditunggu-tunggu sama anak-anak kalau persiapan awalnya bagus gitu ya Bu Erlin ya. Nah, menurut Bu Erlin ukuran keberhasilan dari rencana Bu Erlin ini yang akan diawali dengan gambar dan seterusnya mungkin akan berupa video atau berupa apa gitu, itu apa Bu Erlin? Ukuran keberhasilan menurut saya itu anak-anak sudah bisa fokus lagi terhadap pembelajaran saya. Mereka tidak asik ngobrol sendiri dengan teman-temannya seperti itu Ibu. Jadi mereka lebih tertarik lagi sama pelajaran saya seperti itu. Ya pastinya ya Bu Erlin ya, keberhasilan seorang guru itu adalah melihat anak-anak tuh enjoy, senang, dan materi dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak gitu ya Bu Erlin ya. Nah, untuk lebih memaksimalkan lagi nih, Bu Erlin kan baru untuk menyampaikan metode-metode baru berupa gambar, berupa video. Kira-kira nih Bu Erlin yang dapat membantu Bu Erlin dalam melaksanakan rencana ini dalam sekolah atau di luar sekolah tentunya, yang dapat membantu Bu Erlin untuk samanya berkolaborasi dengan Bu Erlin itu kira-kira itu siapa gitu Bu Erlin? Mungkin rekan guru saya di kelas wali kelas 1 Ibu, karena saya merasa beliau kan mengajar kelas 1, banyak anak-anak yang bergerak ya, tidak diam saja gitu kan. Mereka lebih aktif, sehingga apa sih yang bisa membuat anak-anak itu lebih fokus seperti itu. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan wali kelas 1 Ibu. Jadi Bu Erlin merasa selama ini memantau juga guru kelas 1 kok bisa gitu menjaga murid yang kalau kelas 1 tuh kan memang muridnya nggak bisa diem gitu ya Bu Erlin ya, karena memang fasenya mereka seperti itu gitu. Jadi menurut Bu Erlin, guru kelas 1 adalah guru yang pas banget untuk membantu Bu Erlin dalam sebagai teman kolaborasi dalam membuat video-video pembelajaran atau gambar-gambar yang menarik untuk anak-anak seperti itu ya Bu Erlin ya. Ya benar nih. Alhamdulillah senang sekali ngobrol sama Bu Erlin hari ini. Yang kita bicarakan tuh menarik juga buat saya kayak gitu ya Bu Erlin ya. Dan Bu Erlin, dari pembicaraan kita nih dari awal sampai akhir, menurut Bu Erlin itu apa yang Bu Erlin dapatkan gitu? Saya dapatkan yaitu bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak fokus dalam pembelajaran, yaitu berupa ngobrol sendiri di kelas, dalam kelas, dengan menggunakan media gambar ataupun video tadi seperti itu Ibu. Kemudian saya juga bisa untuk meningkatkan komitmen saya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid itu selalu dengan berkolaborasi dengan rekan guru saya seperti itu, rekan guru kelas 1 seperti itu Ibu. Wah ya, sebagai guru kita tidak boleh capek atau tidak boleh berhenti untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, tidak berhenti untuk merefleksi diri sendiri apa kekurangan kita di dalam pembelajaran, masalah-masalah yang terjadi pada pembelajaran, apa sih yang menyebabkan anak-anak kayak masalahnya Bu Erlin seperti tadi, mungkin ngobrol kayak gitu ya, mungkin kita yang perlu mengetahui apa kekurangan dari kita dan kita harus meningkatkan, mengolah diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya dan berguna untuk putra didik kita gitu ya Bu Erlin ya. Jadi nggak sabar ini untuk mendengarkan ceritanya Bu Erlin setelah menerapkan gambar-gambar dan video menarik untuk anak-anak gitu Bu Erlin. Semangat terus Bu Erlin menyampaikan pembelajaran yang lebih menarik buat siswa, semangat terus mengolah diri
menjadi guru yang lebih profesional, yang berpihak pada murid, seperti itu ya Bu Erlin ya. Oke, Bu Nani. Sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya menunggu cerita-cerita dari Bu Erlin di pertemuan-temuan kita selanjutnya. Calling saya kalau butuh teman untuk bicara, seperti itu ya Bu Erlin ya. Selamat sore, terima kasih Bu Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.